Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Amin, hafizakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita sama-sama mendapatkan kelapangan waktu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di masjid dalam rangka kita, di antaranya melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, yang insyaallah bab yang akan kita sampaikan adalah babun man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu atau tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab barang siapa mentaati ulama atau umara, pemimpin, di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka telah menjadikan mereka seperti Tuhan-Tuhan. Ini bab yang akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ulama di dalam bab ini adalah ulama yang memiliki ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun umara, mereka adalah para pemegang kewenangan atau kekuasaan yang menjalankan kebijakan atau undang-undang. Yang keduanya ini disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, yaitu pemegang kekuasaan dalam perkara. Bisa diterjemahkan ulama atau umara, karena dua-duanya adalah ulil amri. Ulama ulil amri dalam bidang syariat, sedangkan penguasa atau pemimpin ulil amri di dalam pelaksanaan syariat. Keduanya bersinergi. Ulama mengeluarkan hukum-hukum syariat Allah, sementara umara yang melaksanakannya. Atau bisa jadi ulama tapi juga umara. Nah, itu lebih baik lagi. Umara juga ulama. Jadi umaranya ulama, ulamanya umara. Yaitu seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar ulama tapi umara. Ahli agama tapi pemimpin, juga pemimpin. Umar juga demikian, ahli agama, pemimpin juga. Utsman juga demikian, Ali juga demikian. Jadi dia khalifah tapi juga ahli agama. Bahkan yang imami di masjid, ya mereka juga di negara memimpin, di masjidnya juga memimpin. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan hanya pemimpin di negara, tapi di masjidnya juga pemimpin. Jadi imam di masjid. Mereka ulama dan umara juga. Tapi seandainya tidak terpenuhi kriteria ulama pada diri umara, khususnya di masa ini rata-rata umara bukan ulama atau ulama bukan umara, sehingga dibutuhkan sinergi antara ulama dan umara. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati ulama atau umara itu kewajiban. Ditegaskan dalam An-Nisa ayat 59 tadi.
Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri, yaitu ulama dan umara. Hanya saja jemaah, Allah ketika memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul, Allah tegaskan dengan kalimat taatilah, diulang. Atiullah, taatilah Allah, wa atiur Rasul, dan taatilah Rasul. Ini menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, nggak perlu lagi ditimbang-timbang sesuai atau tidak. Kalau sudah dari Allah Rasulnya mutlak harus ditaati. Sementara wa ulil amri, dan pemimpin kalian, apakah ulama atau umara atau keduanya, itu kata atiunya tidak diulang oleh Allah. Jadi cuma diulang ketika memerintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Begitu kepada ulil amri tidak diulang kata taat itu. Nah, ini kata ulama tafsir, karena taat kepada ulil amri itu tidak mutlak, masih harus ditimbang. Kalau ulil amri mengeluarkan perintah, instruksi, apakah harus ditaati? Entar dulu, sesuai enggak dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau nggak sesuai nggak boleh. Kalau tidak sesuai tidak boleh. Karena itulah tidak diulangi oleh Allah kata-kata wa atiku ketika menyinggung ulil amri, karena taat kepada ulil amri itu tidak mutlak, harus disesuaikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Instruksi dan perintah ulama sekalipun, kalau tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, nggak boleh ditaati, meskipun ulama. Ya, meskipun ulama. Semua yang disebut ulama selalu fatwanya atau ajarannya benar nggak Pak? Ya. Ada nggak yang disebut ulama kadang-kadang nyeleneh, ajarannya menyimpang? Ada nggak? Nah, tidak boleh taati, tidak boleh ditaati ketika tidak sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah, tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pemimpin eksekutifnya, ketika punya instruksi atau perintah, tapi instruksi dan perintahnya melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasul, harus ditaati atau tidak? Tidak boleh ditaati. Ya. Jadi taat kepada ulil amri, baik ulama maupun pemimpin wajib, tetapi tidak mutlak, harus tetap ditimbang dengan kesesuaiannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu, sementara ulama dan pemimpin menghalalkannya, tidak boleh kita ikut menghalalkannya. Kalau ulama dan pemimpin mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka kita tidak boleh ikut mengharamkannya. Yang kita ikuti adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengikuti mereka, itu sama dengan kita menuhankan mereka. Sama dengan menuhankan mereka. Karena kita lebih taat kepada selain Allah dan selain Rasulullah SAW. Dan mentauhidkan Allah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu menuntut kita untuk hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentaati selain Allah dan taat kepada Allah kita kesampingkan, nah itu melanggar ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dianggap seperti menuhankan mereka, karena hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya di tangan Allah. Bahkan Rasul sebenarnya nggak punya hak, tapi karena dikasih hak oleh Allah, Rasul jadi punya hak untuk menghalalkan atau mengharamkan karena Allah yang ngasih. Karena Allah mengatakan mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Kalau tidak mentaati Rasul berarti tidak mentaati Allah. Di situ Allah kasih hak nabinya untuk ditaati dan untuk bisa membuat syariah. Maka sumber syariah itu adalah Allah dan Rasulnya. Sumber
yang bisa mengharamkan atau mengharamkan sesuatu hanya Allah dan Rasulnya. Kalau ada selain keduanya mengharamkan dan menghalalkan dan tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, berarti telah menjadikan wewenang Allah dan Rasulnya pindah atau minimal atau paling tidak wewenang Allah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sama dengan menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut ulama, kalau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu lebih ringan ketimbang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini dalam bab selain ibadah. Dalam bab selain ibadah, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu lebih ringan ketimbang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Karena hukum asal segala sesuatu selain ibadah itu boleh. Hukum asalnya boleh. Hukum asal boleh. Kok diharamkan oleh manusia? Padahal hukum asalnya boleh. Maka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam bab selain ibadah itu lebih berat ketimbang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu mendekati hukum asal, bahwa al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Maka dalam bab muamalah misalkan ada muamalah halal tapi diharamkan, itu jauh lebih berat ketimbang haram tapi dihalalkan. Karena masalah muamalah itu hukum asalnya halal. Nah itu kalau kita terapkan dalam bab muamalah itu menurut sebagian ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan hal itu, bahwa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu lebih ringan daripada mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dari dalam masalah selain ibadah. Kalau di dalam masalah ibadah kebalikannya, kalau masalah ibadah itu ya, hukum asalnya memang haram, ibadah itu haram. Kalau tidak ada penjelasan bahwa itu adalah ibadah, maka hukum segala bentuk ibadah halal sampai ada penjelasan dari Allah dan Rasul bahwa itu adalah ibadah. Sehingga kebalikan daripada selain masalah ibadah. Nah, dalam bab muamalah membolehkan sesuatu yang haram karena istihad, yaitu lebih ringan. Maka sebagian orang terkadang banyak mengkritisi dalam masalah muamalah itu, terutama fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang banyak memberikan kemudahan, Ini Dewan Syariah Nasional itu apa-apa aja boleh. Jadi, semua muamalah, bentuk muamalah baru dibolehin dan sebagainya. Nah, mereka juga tentu merujuk kepada prinsip di dalam masalah muamalah itu hukum asalnya boleh, selama tidak ada dalil yang menunjukkan haram. Selama tidak ada dalil yang tegas menunjukkan yang haram, maka mereka membolehkan. Jadi nggak perlu terlalu mempersulit di dalam masalah muamalah. Kalau dalam masalah ibadah ya persulit nggak apa-apa. Intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu mengambil haknya Allah. Karena itulah disebut seperti menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mu'allif mengutip hadis atau athar dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Bisa saja atau hampir saja turun batu dari langit menimpa kalian. Aku qala Rasulullah, aku mengatakan Rasulullah berkata, wa taquluna, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar berkata dan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Ketika aku sebut hadis Rasulullah tentang satu masalah, kenapa kalian menyebut pendapat Abu Bakar dan Umar? Kalau sudah pendapat Nabi sudah selesai, jangan dibenturkan dengan pendapat selain Nabi. Jangan dibenturkan bahkan dengan pendapat Abu Bakar sekalipun, Umar sekalipun.
Meskipun Abu Bakar dan Umar itu punya kekhususan, dikhususkan oleh Nabi. Abu Bakar dan Umar itu dalam banyak hadis itu diberikan kekhususan keistimewaan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada perintah-perintah agar kita mengikuti Abu Bakar dan Umar secara khusus. Meskipun ada juga hadis yang umum, kita diperintahkan untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi ada juga banyak hadis yang memberikan keistimewaan kepada dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Di antaranya misalkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "In yuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu." Jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, mereka akan mendapatkan hidayah petunjuk. Mereka akan lurus. Dalam riwayat yang lain, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar." Ikutilah, teladanilah, ambillah dari dua orang setelahku, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar. Jadi secara khusus disebutkan Abu Bakar dan Umar. Dikhususkan, diistimewakan oleh Nabi. Nabi memerintahkan agar kita mengambil dari Abu Bakar dan Umar, pendapatnya, teladannya, dan sebagainya. Juga ada hadis umum, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Dalam kalian mengambil sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang 4 itu. Yang masuk di dalamnya Abu Bakar dan Umar. Dua orang ini diistimewakan Nabi dan diperintahkan kita mengikuti dua orang ini. Tapi ketika dua orang ini dibenturkan dengan pendapat Nabi, Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas marah kepada sahabat yang membenturkan pendapat Nabi dengan pendapat dua orang yang dikhususkan oleh Nabi ini. Jika membenturkan kata-kata Nabi, pendapat Nabi dengan dua orang yang istimewa saja membuat Ibnu Abbas marah dan itu dilarang, apalagi membenturkan pendapat Nabi dengan pendapat ulama yang bukan sahabat, apalagi membenturkan instruksi perintah Nabi, hukum Nabi dengan hukum pemimpin. Lebih nggak boleh lagi. Abu Bakar, Umar aja nggak boleh dibenturkan pendapat mereka berdua dengan pendapat Nabi, hukum Nabi, apalagi cuma ulama dan pemimpin, apalagi yang di zaman sekarang, yang jauh dari zaman sahabat dan tabiin, jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi mengatakan A, kemudian ada orang yang kita idolakan mengatakan B, nggak boleh kita berpaling dari kata-kata Nabi yang mengatakan A itu. Kalau kita mengikuti B, maka sama dengan menuhankan B, karena mengambil wewenang dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang dimaksud dengan tema kita ini, barang siapa yang mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sungguh telah menjadikan mereka seperti Tuhan-Tuhan. Jemaah dirahmati Allah. Kemudian beliau juga mengutip kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin 'araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku itu heran. Heran di sini maknanya adalah pengingkaran. Bukan heran takjub, tapi pengingkaran. Aku heran kepada orang-orang tahu sanad, tahu kesohihan dan keabsahan sanad, tetapi lebih cenderung kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama tabi'in yang ahli dalam bidang fikih, bahkan dalam bidang-bidang yang lain juga, ulama besar. Sufyan Ats-Tsauri itu, aku tuh heran, orang-orang tahu ada hadis sahih, kok malah cenderung kepada pendapat ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri. Ada hadis sahih, tapi kalau lebih cenderung pendapatnya imam madhab misalkan. Makanya sampai Imam Syafi'i itu menegaskan, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis benar, itulah madhabku. Tinggalkan madhabku jika salah, tapi kembalilah kepada hadis yang benar itu. Imam Syafi'i sendiri aja seperti itu. Maka kalau Imam Syafi'i mengatakan A, tapi Nabi dalam hadis sahih mengatakan B, nggak boleh kita ikut pendapatnya Imam Syafi'i, harus mengikuti pendapat Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Syafi'i itu manusia biasa, bukan Nabi yang maksum, hanya ulama, salah satu dari imam madhab yang pendapatnya bisa salah, bisa benar. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang heran kepada orang-orang tahu keabsahan hadis kok masih lebih mengambil pendapatnya
Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu yaqulu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Jadi terkait dengan masalah ini Imam Ahmad mengatakan dengan mengutip ayat, ancaman bagi orang yang lebih berpaling kepada pendapat ulama daripada pendapat Nabi dalam hadisnya. Hendaklah orang mewaspadai orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, itu waspada akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih gara-gara lebih mengikuti pendapat selain Nabi daripada pendapat Nabi atau hadis Nabi. Ada hadis sahih ditinggalkan, Nabi lebih mengikuti pendapat ulama. Dan kata fitnah di sini banyak ulama menafsirkan yang dimaksud adalah syirik. Dan termasuk Imam Ahmad menafsirkan kata fitnah di sini syirik. Jadi hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi ketika Nabi sudah memerintahkan A, tapi dia lebih mengambil pendapat ulama B yang mengatakan B, maka waspadalah dia akan ditimpa syirik. Maksudnya perilaku dia ini divonis sebagai kesyirikan, menyekutukan Allah. Karena kalau Nabi sudah mengatakan A, apa yang dikatakan Nabi itu kata-kata Allah juga. Jadi semua hadis Nabi yang dikatakan Nabi itu kata-kata Allah juga. Karena Allah mengatakan bahwa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak mengatakan sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinstruksikan Nabi itu instruksi Allah juga. Maka barang siapa ketika Nabi sudah menginstruksikan A, tapi dia lebih mengikuti instruksi ulama yang menginstruksikan B, maka hendaklah waspada. Apa yang dilakukan itu masuk kategori syirik. Musibun fitnah sini diartikan syirik karena menyekutukan Allah di dalam masalah ketaatan atau mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Au yusibuhum 'adzabun alim atau ditimpa adab yang pedih. Jadi divonis perilakunya adalah syirik dan juga di akhirat mendapatkan adab yang pedih bagi orang yang lebih mentaati ulama ketimbang mentaati Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga mengutip riwayat dari Adi bin Hatim annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayat. Adi bin Hatim mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ayat apa itu? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban mereka, yaitu pemuka-pemuka agama mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fakultu, maka Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, inna lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka ya Nabi, kok kami disebut menuhankan mereka? Qala, Nabi mengatakan, alaysa yuharrimuna ma halallah fatuharrimunahu. Bukankah mereka tokoh-tokoh agama itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kalian ikut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kalian mentaati pemuka-pemuka agama itu. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan kalian juga ikut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka Adi mengatakan, apakah Rasul mengatakan kamu begitu kan? Untuk ya, mereka begitu ya. Ya, kata Adi, kata Rasulullah, fatilka ibadatum. Sikap seperti itulah sama dengan menyembah mereka. Jadi ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, gerakan fisik, sujud menghadap kiblat, niat karena Allah, tapi ibadah itu juga adalah mentaati perintah Allah, mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum manusia. Itu ibadah. Maka barang siapa yang lebih mentaati selain Allah atau mengambil hukum selain Allah, padahal ada hukum Allah, sama dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara berat yang melanggar ketauhidan. Dan hadis ini hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang sahih, yang benar, yang bisa dijadikan hujjah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hukum orang mengikuti ulama atau penguasa
di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, an yutabi'ahum fi dzalika radiyan biqaulihim muqaddiman lahu sakhitan li hukmillah fa huwa kafir. Jadi, apa hukumnya orang ketika pemimpinnya atau ulamanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu dia mengikuti? Hukumnya tergantung klasifikasi ini. Klasifikasi pertama adalah kalau dia mengikuti ulama atau pemimpin itu, ridho dengan keputusan ulama dan pemimpin itu, dan membenci hukum Allah, maka di sini dia kafir murtad. Ada hukum Allah, ada hukum yang dibuat oleh ulama atau pemimpin, bertentangan dengan hukum Allah. Lalu dia ambil hukum ulama atau hukum pemimpin, bukan hukum Allah yang diambil. Disertai rasa membenci hukum Allah. Ya, disertai rasa membenci hukum Allah. Dan dalam dirinya ada keyakinan hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Nah, di sini kafir murtad. Kalau seperti itu klasifikasinya. Yang kedua, an yutabi'u fi dzalika radiyan bi hukmillah 'aliman bi annahu amthalu aslah lil ibadi wal bilad lakin li hawa fi nafsi ikhtarahu. Mengikuti hukum dan perintah selain Allah yang bertentangan dengan perintah Allah, apakah itu ulama atau pemimpin. Tapi di dalam hatinya tetap lebih ridho hukum Allah. Dan dia tahu bahwa hukum Allah itu lebih baik daripada hukum selain Allah itu. Hanya saja dia mengikuti instruksi, perintah, dan hukum selain Allah, yaitu ulama dan pemimpin itu, semata-mata karena hawa nafsu. Karena faktor ingin dapat materi, ingin dapat jabatan atau kedudukan. Maka di sini dia tidak sampai pada derajat kafir, hanya fasik saja. Fasik artinya melakukan dosa besar, bermaksiat ya. Karena di dalam hatinya masih punya keyakinan bahwa hukum Allah lebih baik daripada hukum ulama atau hukum pemimpin atau hukum manusia. Masih ada keyakinan itu. Itu yang menjadikan dia tidak masuk kategori kafir. Dia mengikuti hukum selain Allah hanya karena ingin dapat materi, ingin dapat kerjaan atau yang lainnya. Klasifikasi ketiga, an yutabi'ahum jahilan, ngikuti tanpa ilmu karena bodoh. Jadi mengikuti pendapat atau hukum ulama, hukum pemimpin, hukum manusia, padahal bertentangan dengan hukum Allah karena bodoh, nggak tahu. Karena nggak tahu. Maka ini apa hukumnya? Maka hukumnya adalah tergantung. Dia bodohnya itu karena tafrid, kelalaian dia untuk tidak belajar, atau karena memang dia tidak mampu untuk belajar. Kalau karena kelalaian dia tidak belajar, padahal dia mampu sebenarnya untuk belajar, malas belajar, malas ngaji, sehingga perilakunya salah, bertentangan, sehingga mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa dan termasuk dosa besar. Masuk dosa besar karena ada kelalaian tidak mau belajar. Adapun orang yang tidak tahu karena memang tidak mungkin untuk belajar, tidak mungkin untuk mempelajarinya, atau tidak ada kemampuan untuk mempelajarinya, maka ini ma'dzur, dapat udzur, dimaafkan, ya, dimaafkan. Nabi SAW pernah mengatakan, man uftiya bi ghairi ilmin fa innama ithmuhu 'ala man aftahu. Barang siapa dikasih fatwa, dikasih penjelasan hukum, pada hukum itu tanpa ilmu, bertentangan dengan hukum Allah SWT, dan dia nggak tahu, maka dosanya dibebankan atas orang yang ngasih fatwanya, bukan atas yang mengikutinya. Nah, kalau dia bodohnya itu karena memang tidak mampu untuk mempelajari, ya, atau karena hal-hal yang lain menjadikan dia tidak mampu untuk belajar, bukan karena kelalaian, maka dia ma'dzur, dimaafkan. Tapi kalau karena kelalaian maka dia dosa. Karena sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak tahu ilmu yang berkaitan dengan masalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti hadirin yang dirahmati Allah, tidak semua orang mengikuti hukum selain hukum Allah, perintah atau instruksi selain perintah atau instruksi Allah itu langsung bisa divonis kafir. Jadi tergantung klasifikasi itu. Atau kalau kita ditanya misalkan apa hukum orang yang berhukum dengan hukum selain Allah atau menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti hakim misalnya. Hakim ini kalau hakim di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam, berarti menerapkan hukum Allah apa tidak? Tidak. Nah, bagaimana hukumnya? Karena ada beberapa masalah yang tidak sesuai dengan hukum Allah, meskipun ada juga yang sesuai dengan hukum Allah. Ada juga yang sesuai dengan hukum Allah, tapi banyak yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Seperti masalah-masalah jinayah belum diterapkan dalam dunia peradilan. Nah, nanti dia menerapkan hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hukumnya? Apakah termasuk syirik juga? Karena berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini klasifikasinya sama dengan tadi. Yang pertama, kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah itu disertai keyakinan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, atau hukum selain Allah itu sama baiknya seperti hukum Allah, atau punya keyakinan bahwa orang itu bebas berhukum, mau hukum Allah mau hukum selain Allah bebas, nggak ada kewajiban, maka ini ulama sepakat kafir. Berhukum dengan hukum selain Allah, semua manusia, tidak perlu hakim, semua manusia kalau punya keyakinan di dalam dirinya bahwa hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, atau hukum manusia sama baiknya dengan hukum Allah, Pak, menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia sama itu boleh apa tidak? Nggak sama, nggak boleh. Tetap hukum Allah lebih baik, nggak boleh disamakan pun nggak boleh. Atau punya keyakinan bahwa manusia bebas mau ngambil hukum siapapun, hukum Allah atau hukum manusia bebas, maka ini jelas kekufuran, pelakunya kafir. Klasifikasi kedua, orang menerapkan hukum selain hukum Allah. Dia tahu bahwa hukum selain Allah ini tidak benar. Yang benar hukum Allah. Hukum Allah lebih baik daripada hukum ini. Cuma dia menerapkan hukum itu atau mengikuti hukum itu karena hawa nafsu, karena jabatan, karena ingin dapat materi, karena ingin dapat gaji. Tapi dalam hatinya tetap meyakini hukum Allah lebih baik, maka dia melakukan dosa besar karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Klasifikasi ketiga, orang tidak menerapkan hukum Allah, tapi menerapkan hukum selain Allah, atau mengikuti hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak mungkin untuk menerapkan hukum Allah. Lalu dia menerapkan hukum selain Allah ini demi memperkecil atau meminimalisir kerusakan. Ada hukum nih, hukum buatan manusia. Ini kalau tidak diterapkan, rusak ini negara. Gak apa-apalah, meskipun bukan hukum Allah, aku terapkan demi meminimalisir kerusakan, maka hukumnya kalau ini yang ketiga ini justru dapat pahala. Maka hakim-hakim atau kita semua yang berhukum dengan hukum selain Allah, niatnya kalau yang ketiga ini dapat pahala. Karena gak mungkin menerapkan hukum Allah di negeri yang tidak menerapkan hukum Islam. Gak mungkin. Terus apakah harus ditinggal? Udah nggak usah pakai hukum karena bukan hukum Allah, dibiarin pakai hukum riba, terserah mau bisa pakai hukum apa. Justru malah rusak. Mendingan memakai hukum yang ada, meskipun bukan hukum 100% hukum Allah. Itu meminimalisir kerusakan. Dan kita dalam Islam itu punya kewajiban untuk meminimalisir kerusakan. Kalau ada dua madarat, kita punya kewajiban untuk melakukan madarat yang terkecil demi menghindarkan madarat yang besar. Hukum selain Allah memang kerusakan, tapi tidak memberlakukan hukum selain Allah ini karena itu satu-satunya opsi, nggak ada opsi lain, lebih rusak lagi. Masyarakat akan kacau, nggak ada hukum, nggak ada peradilan, orang bebas melakukan kejahatan nggak dihukum, itu lebih rusak. Maka menerapkan hukum selain Allah di situ lebih baik daripada tidak menerapkan hukum Allah.
maka niat kita berhukum di negeri yang tidak menerapkan hukum Islam itu seperti itu. Termasuk hakim-hakim kalau punya niat seperti itu dapat pahala malah, ya, dapat pahala. Dan ini dalilnya adalah diantaranya, jadi memperkecil kerusakan itu, dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Khidir dalam surat Al-Kahfi. Khidir dihadapkan kepada dua kerusakan. Beliau memilih kerusakan yang terkecil. Apa itu? Melubangi perahu. Ada dua pilihan, melubangi perahu atau perahu dirampas. Mau pilih yang mana? Sama-sama rusak kan? Melubangi perahu rusak, perahu dirampas juga rusak. Maka Khidir memilih melubangi perahu karena itu kerusakan yang lebih kecil. Kalau perahu dilubangi, kerem tidak dirampas. Kalau tidak dilubangi, utuh memang, tapi dirampas. Mendingan masih punya perahu tapi kerem, atau nggak punya perahu sama sekali. Nah, mending mana Pak? Mending punya perahu meskipun kerem. Mending punya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat meskipun bukan hukum Allah, yang bukan hukum Quran, bukan hukum Islam, masih penting. Gitu. Nah itu klasifikasi itu. Jadi salah juga kalau kita pakai dalil wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Langsung kita kafirkan pemerintah, kita kafirkan hakim, kita kafirkan anggota dewan yang buat hukum selain hukum Allah. Nggak bisa. Pakai klasifikasi tiga tadi itu. Kalau kita merujuk tafsir tentang wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Itu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mufassirin, ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan lainnya, itu semua menafsirkan yang dimaksud kafir di sini adalah al-kufrul asghar, kekafiran kecil, bukan kekafiran besar yang membatalkan iman, yang membuat orang murtad. Al-kufrul asghar itu dosa besar aja, bukan sampai mengeluarkan dari iman, bukan kekafiran yang mengeluarkan dari iman, bukan. Sama dengan orang melakukan zina, sama dengan orang mencuri, sama dengan orang berjudi, melakukan dosa-dosa besar itu sama dosa besarnya. Bukan kafir yang keluar dari Islam. Itu bisa, bagi yang bisa merujuk tafsir coba buktikan. Yang berpendapat kafir ya Khawarij yang berpendapat kafir, tapi kita tidak punya pemahaman seperti itu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah punya pemahaman yang berbeda. Ahlussunnah wal Jamaah menganggap orang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak kafir. Hukum asalnya tidak kafir dalam arti keluar dari Islam, bukan, tetapi dosa besar. Kafir dalam arti dosa. Kecuali kalau disertai pengingkaran bahwa hukum Allah itu tidak boleh diterapkan, atau hukum Allah itu tidak baik, lebih baik hukum manusia, atau hukum Allah itu sama dengan hukum manusia sama-sama baiknya, atau hukum Allah itu bebas mau diambil atau tidak. Nah kalau itu ya kafir. Ulama Ahlussunnah mengatakan kafir. Tapi kalau menerapkan hukum selain Allah Subhanahu wa taala bukan karena meyakini hukum Allah itu tidak baik, tetap meyakini, cuma karena hawa nafsu, ingin dapat jabatan, ingin dapat dunia, maka tidak kafir keluar dari Islam, banyak besar-besar aja. Apalagi kalau niatnya menerapkan hukum selain Allah itu untuk memperkecil madarat, meminimalisir kerusakan, justru malah dapat pahala. Dan ini penting jemaah dirahmati Allah agar kita terhindar dari perilaku gampang mengkafirkan. Jadi kelompok takfiri itu dasarnya adalah ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu kafir semua, itu pemerintah kafir semua itu. Ya. Tapi mengatakan kafir, dirinya punya KTP, punya paspor. Dari mana itu KTP dan paspor? Ya? Kalau nggak ada pemerintah bisa buat KTP paspor? Nggak bisa. Selain ini juga syubhat dalam pemikiran. Ya. Terus nggak masuk akal juga. Kenapa mengkafirkan mereka kok mengikuti birokrasi?
mengikuti birokrasinya. Ini tidak masalah. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu seperti menjadikan Tuhan, itu tidak berarti orang yang melakukan itu langsung kafir. Tidak, diklasifikasikan tadi itu tidak semuanya disebut kafir. Bisa hanya melakukan dosa besar atau bahkan bisa mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kedua masalah mengucapkan selamat hari Natal bagaimana? Bahkan ulama mazhab Syafi'i pun tidak mengatakan kunut itu wajib, tapi sunnah. Tidak ada saya kira yang ulama yang mengatakan wajib. Kita Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i pun tidak mengatakan kunut subuh itu wajib, tapi sunnah. Dan ini perkara khilafiyah juga. Jadi tidak ada kaitan dengan masalah akidah untuk mengikuti kunut atau tidak. Khilafiyah. Yang kunut meyakini itu sunnah dapat pahala, yang tidak kunut juga tidak mengapa kalau dia meyakini sunnahnya itu tidak kunut. Jadi tidak ada kaitan dengan masalah akidah. Jadi kalau membenturkan dengan hadis Nabi, kok masih kunut padahal hadis Nabi sudah berhenti kunut, itu khilaf. Ada juga hadis yang menyatakan Nabi kunut sampai wafat. Ada kata faraqal hayat. Sama-sama hadis yang sahih juga. Jadi tidak ada kaitan dengan masalah akidah, masalah orang mengambil kunut atau tidak. Kemudian yang kedua, selamat hari Natal. Kalau menurut pendapat yang rajih ini juga bisa khilaf, mengucapkan selamat hari Natal itu khilaf juga. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi meskipun begitu pendapat yang kuat yang rajih, kalau saya pribadi haram, tidak boleh. Ada juga yang membolehkan, dan yang seperti Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama contemporer yang lainnya sebagian membolehkan. Yang penting dalam hatinya tidak membenarkan akidah Natal. Meskipun begitu saya cenderung pada pendapat tidak boleh dan haram. Dan tidak kemudian kita katakan orang yang mengucapkan selamat Natal itu kemudian kafir juga tidak. Ini masalah khilafiyah juga. Selama di dalam hatinya tidak meyakini bahwa akidah orang Nasrani itu benar, Natal itu benar, tidak masalah. Tidak sampai ke kafiran, tidak sampai kafir. Ya maksimal dosa saja orang mengucapkan Natal itu. Apalagi bagi ulama yang membolehkan ya nggak apa-apa, halal, mubah, terutama di negeri-negeri yang orang terpaksa harus mengucapkan selamat itu, misalnya punya tetangga Nasrani dan sebagainya. Jadi saya cenderung kepada pendapat bahwa ini yang kuat adalah tidak boleh, haram, tapi tidak sampai saya mengatakan yang mengucapkan itu adalah kafir. Ini masalah khilaf juga. Meskipun dalil mungkin kalau secara kajian dalil yang kuat nggak boleh, haram, tetap kita menyisakan apa? Menyisakan toleransi kepada yang berpendapat boleh. Ada lagi? Ya. Salam kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga salam-salam masing-masing orang, masing-masing negara, masing-masing suku punya tradisi salam. Ya nggak apa-apa diucapkan. Yang penting bukan diniatkan mengganti Assalamualaikum. Assalamualaikum udah nggak layak ini, kita ganti
tadi yang ini misalnya, nggak boleh seperti itu. Ya. Saya nggak ngerti yang terakhir itu apa maknanya. Kalau kaitannya dengan akidah nanti masalah lain. Kalau salam sejahtera untuk kita semuanya, itu ini aja lah tradisi ya. Sejahtera, ya sejahtera. Apa artinya? Yang terakhir itu artinya apa sih? Saya nggak ngerti artinya. Ya kalau kita nggak tahu artinya susah saya menghukumnya. Saya nggak berani. Ya artinya apa itu? Kalau assalamualaikum bercampur orang muslim dan kafir boleh. Tapi yang nggak boleh kalau semuanya di hadapan kita kafir. Itu pun ada sebagian ulama membolehkan. Itu pun masih ada yang membolehkan dan ada dalilnya juga. Tapi pendapat yang kuat nggak boleh mengucapkan memulai salam kepada orang yang semuanya kafir. Dan lagi-lagi tidak sampai pada masalah akidah. Yang penting dalam hati mengingkari akidah selain akidah Islam. Benar mas? Sudah masuk Ustaz? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.